Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Rawahu An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, berdasarkan hadis Nabi yang kita baca di awal, kita akan membahas berkaitan dengan menyia-nyiakan yang berujung dengan sia-sia. Tentu hadis yang kita baca tadi sudah tidak asing lagi. Kalau ada orang yang semasa muda dan sehatnya taat dia kepada Allah, waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah, kemudian di usia hari ini, usia lanjut, sudahlah tenaga lemah, penyakit banyak pula yang datang, maka itu tidak bisa disebut menyia-nyiakan waktu. Tidak bisa, karena dia sudah manfaatkan dulu itu waktu muda, waktu sehat untuk beribadah kepada Allah, sehingga hari ini ketika usianya sudah lanjut, badan lemah, sakit yang dideritanya itu tidak satu gitu, banyak komplikasi gitu. Tapi itu tidak disebut dengan menyia-nyiakan waktu. Bahkan bertemu kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abd aw safaro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan.
apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka ditulis baginya pahala sebagaimana ketika sehat dan mungkin. Nah, berarti ini tidak bisa disebut menyia-nyiakan itu. Makanya Bapak Ibu yang alhamdulillah di masa muda sehat, itu memang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sekarang sakit, badan lemah, itu tidak bisa disebut menyia-nyiakan waktu, Pak. Karena nilai ibadah Bapak Ibu ketika keistiqomahan dulu di masa muda dan sehat itu, nilai hari ini tergantung dari waktu itu, Pak. Sehingga tidak bisa disebut sia-sia. Tidak akan ada penyesalan, Pak. Yang seperti ini tidak ada penyesalan. Ya. Dia yang penyesalan itu sudahlah muda, Pak, malah ibadah. Sehat tidak dake kepada Allah. Lagai penyakit banyak, Pak. Kok ibadah lagi teraga, pinggang saya tak tahu lah. Itu baru disebut menyia-nyiakan itu. Sia-sia jadi. Maka di sini baru ada yang namanya penyesalan. Baru di situ ada penyesalan. Ya, bak kondak waktu muda dulu ambo rajin beribadah, bak kondak waktu sehat dulu ambo taat kepada Allah, tapi tidak mungkin lagi. Ini yang disebut menyia-nyiakan. Kalau Bapak Ibu dulu punya harta, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin membantu dunsana dan bangsa, Pak. Ya. Lalu kemudian hari ini Bapak Ibu jatuh miskin gitu. Maka apakah itu disebut menyia-nyiakan? Tidak kan? Kan bahasanya kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi masa kaya, Pak, banyak duit, kita suka berinfak dan bersedekah, membantu keluarga, saudara, Pak. Kalau ternyata hari ini jatuh miskin, apakah itu disebut menyia-nyiakan kesempatan? Tidak. Bahkan boleh jadi masuknya dalam kategori sedekah jariyah, Pak. Hari ini kita tidak lagi bersedekah dan berinfak, tapi buah dari kita berinfak masa lalu akan tetap mengalir sampai hari ini, bahkan sampai ke hari akhirat tetap akan mengalir. Berarti tidak disebut bahasa menyia-nyiakan, ya, sehingga tidak sia-sia dan muncul penyesalan, ya. Kemudian poin yang kedua, ya, ketika terjadi bahasa menyia-nyiakan, itu bisa berakibat kepada kita disia-siakan. Kita ambil contoh firman Allah di surat Yunus, Pak, ayat 90-91. Ini berkaitan dengan kisah Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi ternyata Fir'aun ini, Bapak Ibu, di saat tenggelam, kalau bahasa awak kok kemungkinan hidupnya sudah sangat kecil, Pak, ya. Ternyata Fir'aun itu sempat dia berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali yang disembah oleh Bani Israel dan aku adalah orang muslim. Tapi apa lanjutan di surat Yunus ayat 91? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kalau bahasa awak, Bapak Ibu, kini baru sadar, kepatang kemasa. Ya kan? Berarti kalau kita menyia-nyiakan, siap untuk disia-siakan, Pak. Konsekuensinya seperti itu. Tapi coba baca hadis yang lain. Ihfazillah yahfazka. Engkau jaga Allah, Allah jaga engkau. Tidak ada disia-siakan. Jaminannya begitu. Tapi kalau menyia-nyiakan, siap pula untuk disia-siakan. Ya. Kini baru sadar, kepatang kemasa gitu. Ada pula seorang ayah mengaku, nak, ini ayahmu. Kecik anak, sejak bila lo apa ayahmu? Karena boleh jadi di waktu kecil anak-anak ini, Pak, disisiakan oleh orang tuanya. Apa nyentah pai kemana, nafkah tidak diagih, pendidikan tidak dikasih, Pak.
Nyepadian saja induknya. Ala induknya bakureng tu anaknya. Anak nampak pun tak kemana-mana. Lah gaek padahal mengecek, Pak. Ini ayahmu nak. Kalau menyanyiakan siap untuk disia-siakan, Pak. Cece anak, mohon maaf ya. Ya. Apa ndak ayah hamba? Karena menyanyiakan. Ya. Jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang Pak, ada wak cali ibu apa? Lagae sakit, jalan saja ndak lurui Pak pakai tungke, kecek. Ya. Nanti dengar tu dia ibu wak cali apa tu. Padahal anaknya ada macam. Tiba kok nyepadian seseorang tu, jalan salah payah, sakit. Aja wenan lain Pak. Balik ke indah. Inyo saya tak tahu juga anaknya. Kini itu yang dapat inyo lah. Inyo tak tahu juga anak. Lah sakitnya kini. Tentu anak dah lo tahu juga ya. Karena bahasa menyanyiakan siap untuk disia-siakan. Ya. Kadang dokter bertanya, "Jo siapa kemari?" Ada payah seorang saya dok. Hah, bakok seorang saya. Tak diantar jo anak-anak. Mandang ada diantar jo anak-anak Pak. Ai mato sana mai dia. Bakok mai dia ai mato apa kok. Nya tak bayang. Nya dulu memang dak lo sayang ke anak. Anak lagi banyak. Cuman ditanya di dokter dak dikawani dan anak-anak. Ai mato saya luanya Pak. Karena menyanyiakan Pak. Anak lain banyak nyusion Pak. Akhirnya siap lo disusiokan. Ya kan? Bapak-bapak juga kalau sakit hari ini dirawat oleh istri, diambilkan minum, diambilkan obat, dan apa-apa berangan jurung rumah tuh Pak. Tinggal apa orang tuh? Bahasanya kan pada itu. Ada lo kadang-kadang suami kok Pak lah sakit bare tuh jalan saya tak bisa doh. Gilo kaberang saya ke bini dia sebentar. Padahal istrinya yang ngambilin obat, istrinya yang ngambil air Pak, membimbing ke kamar mandi. Sudah model itu Pak, kan berang juga bini oleh. Itu nama suami tak tahu diuntung. Lah sakit Pak itu namanya menyanyiakan itu Pak. Payah mencari orang rumah udah tuh Pak. Jangan diberang-berangan dia. Kau berang-berangan, hanya tinggal apa kok? Minum lah ubek itu seorang. Ambil lagi seorang. Apa ya kamar mandi seorang? Apa? Itu bahasa menyanyiakan. Jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menyanyiakan. Ya, bahasa kesempatan. Ya, belajar dari hadis Nabi tadi itu. Kemudian yang ketiga, dari hadis yang kita baca di awal tadi, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali, Pak. Tidak datang dua kali. Ya, makanya bahasanya gunakan sehat sebelum sakit, ya kan? Gunakan waktu luang sebelum sempit, gunakan hidup sebelum mati. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali, Pak. Ya. Maka ketika kesempatan itu ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi dalam persoalan ibadah kan, ada kalimat bisu lah, sebentar lagi lah. Padahal di hadis Nabi itu kan, kalau engkau berada di pagi hari jangan menunggu sore hari, kalau berada di sore hari jangan menunggu pagi hari. Ya kan? Ambil kesempatan itu, jangan ditunda-tunda. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berbicara tentang menyanyiakan, maka poin yang keempat berkaitan dengan bertobat dan meminta maaf. Karena kalau sudah ada bahasa kesia-siaan kemudian ada penyesalan, Pak, hari-hari itu tidak bisa akan kembali. Kan tarji'al ayyamul lati madat. Maka apa yang bisa dilakukan? Ya bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Kalau berhubungan dengan manusia, maka meminta maaflah kepada manusia. Semoga bahasa menyanyiakan ujungnya tidak mendatangkan sebuah penyesalan. Kadang ada juga Bapak Ibu kisah-kisah yang kita baca gitu. Ketika bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta maaf, Pak. Ya, walaupun tidak mendapatkan sebagaimana yang seharusnya didapatkan, paling tidak Pak, penyesalan itu sudah mulai berkurang. Ya, ketika ada orang tua yang menyanyiakan anaknya waktu kecil dulu, kemudian ada permohonan maaf, ya, kisah-kisah ini kita dengar. Ya, bertobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah anaknya juga memberikan perhatian, walaupun boleh jadi tidak sepenuh perhatian ketika bapaknya itu memberi perhatian. Karena bahasanya begini, bukan dak sayang kagak,